Nah, yang pertama, di reading ini ada beberapa pertanyaan seperti kemarin. Itu bagaimana cara menjawabnya, ya kan? Nah, cara menjawabnya itu nanti tergantung jenis model pertanyaan yang muncul. Yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ada framework? Oke. Yang seperti kemarin kan kita kan ada framework. Kalau yang structure kan pertama base structure dulu, lalu macro, lalu mikro. Kalau semuanya aman, kita cari yang by context. Nah, kalau di reading itu nggak ada. Lalu untuk selanjutnya, ada berapa pertanyaan di sesi ini? Nah, nanti akan kita bahas di tes formatnya, ada 50. Oke, berapa pertanyaan waktunya? How long does it take? Itu kira-kira nanti sekitar hitung-hitungannya dari 55 menit ada 50 soal. Jadi ada sekitar berapa itu persoalan nanti sekitar 1 menit lebih, 1 menit lebih 5 detik atau berapa detik. Nah, lalu jenis pertanyaan apa yang ada? Nanti akan dibagi dua, itu yang sering keluar dan jarang sekali keluar. Yang pasti keluar dan jarang keluar maksudnya. Jadi apakah ada tips dan trik? Tentu ada. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini formatnya sama seperti kemarin, tapi ingat, di reading dia itu ada 50 jenis pertanyaan dan skor paling tinggi hanya 670 dengan waktu 55 menit. Jadi, per soal, kalau dipukul rata, ya kan, teman-teman punya waktu 1 menit. Tapi itu tadi tergantung jenis pertanyaannya. Ada pertanyaan yang mudah, sejujurnya lebih tepatnya mudah dicari ya, bukan mudah dijawab. Mudah dicari sama pertanyaan yang lumayan butuh waktu untuk mencari jawabannya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini metode reading. Apapun pertanyaannya, ujung-ujungnya kan balik ke metode reading yang akan dipakai. Oke. Oh iya, kita oke, sini aja dulu. Jadi saya pakai apa namanya itu pakai posternya Fitnya Enjoy karena saya sangat mengapresiasi tim desain kami, memang keren banget dia karena UPN, tapi memang keren banget desainnya. Nah, jadi teman-teman secara garis besar reading pun ada caranya, ada tekniknya. Karena apa? Karena waktunya terbatas, maka ada strateginya. Apa teknik yang dipakai? Nah, teknik yang dipakai ada dua, ada skimming, ada scanning. Apapun jenis pertanyaannya, muaranya pasti kedua. Cara membacanya, metodenya, oke? Nah, intinya dari kedua metode ini itu menggunakan cara yang sama. Apa itu? Yaitu mereka menggunakan gerakan mata dan dibantu dengan gerakan jari. Oke, saya ada contoh misalkan, oke, ini ada buku. Oke, kebetulan bahasa Inggris juga bukunya ini. BTW, kalau suara saya tiba-tiba putus, langsung di-cut aja Kak ya, Kavaleri ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, misalkan sekarang, ini teks, ya kan? Lalu saya baca, cara bacanya gini. Jadi ada tangan, difokus ke bawah gini. Mungkin teman-teman sudah tahu sebagian. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman akan terbantu untuk mendapatkan fokus lebih. Oke, ini namanya teknik skinning atau skimming. Teknisnya seperti ini. Oke, seperti ini terus. Nah, fokusnya beda-beda. Kalau scanning ada tujuannya, skimming pun ada tujuannya. Tapi cara penggunaannya sama. Oke, bantuan pakai bantuan tangan dan mata pun juga juga sama-sama digunakan pada saat yang bersamaan. Biar lebih fokus, gitu ya. Dan biar nggak kelihatan mantar, misalkan ini juknya itu. Oke. Nah, sekarang pertama, apa itu teknik skimming? Teknik skimming itu kita yang pertama itu bersekitaran 3 sampai 4 menit lebih cepat ketimbang membaca normal. Itu yang pertama. Itu salah satu riset menghasilkan seperti itu, tapi sini nggak saya taruh source-nya. Nah, jadi tujuannya membaca skimming itu membaca cepat untuk apa? Untuk mencari ide pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Jadi dibaca sekilas saja, baca cepat. Mencari gagasan utama sama gagasan pendukungnya, nggak perlu dipahami semua. Tujuannya apa? Biasanya itu mencari kerangkanya, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Pahami dulu kalimat awal dari per paragraf, karena itu biasanya itu mewakilkan walaupun nggak semuanya. Lebih-lebih topiknya ada pasti di kalimat awal, gitu ya. Nah, nanti kalau belum ketemu jawabannya, dibantu dengan mencari gagasan pendukungnya. Oke?
Jadi dibaca tepat, jangan dibaca semua. Kalimat awal per paragraf sama kalimat akhir nggak apa-apa. Kalau masih belum paham, lalu kalau masih belum dapat jawabannya, dibaca cepat gagasan-gagasan pendukungnya. Itu skimming. Jangan dipahami semua, jangan dibaca semua secara detail. Nah, kamu nggak baca setiap teks, setidaknya paham aja gagasan utamanya, garis besar. Nah, nanti untuk mencari lebih detail ada trik lagi. Gitu. Itu skimming. Nah, kalau skimming itu kebalikannya, teman-teman. Gimana? Kalau skimming, dia itu teman-teman bacanya harus detail. Tapi nggak semua passage dibaca detail. Tergantung apa yang dicari. Oke, gimana caranya, Kak? Nah, jadi nanti di pertanyaan ada keyword, ada clue. Nah, nanti keyword itu teman-teman cari di passage-nya yang menyerupai. Walaupun nggak sama persis, tapi maknanya sama, cari di keyword-nya. Lalu pahami betul dari passage yang ada kalimat keyword itu tadi. Nah, nanti cari mana yang sama. Nah, jadi seperti itu skimming. Jadi nggak semuanya dibaca, tapi cari satu yang itu benar-benar sekiranya jawabannya di situ dipahami betul kalimatnya. Itu teknik membaca skimming. Gitu ya. Ini caranya harus tahu dulu, teman-teman, informasi atau gagasan apa yang mau dicari dulu. Jadi teman-teman nggak perlu membaca semua teks. Teman-teman harus tahu apa yang mau dicari dulu, yaitu informasi atau gagasan yang itu ada di keyword pertanyaannya. Lalu kalau sudah cari, cocokkan antara keyword pertanyaan dengan passage tadi. Jadi nggak perlu semua. Dicari keywordnya dulu, ketemu keywordnya, lalu dibaca secara detail, dipahami secara detail. Tiap kata, tiap kalimatnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan tentang teknik reading? Apapun bebas, nggak paham, nggak apa, kita ulang nanti. Gimana? Saya tunggu responnya. Gimana tentang teknik membaca scanning sama skimming? Yang paham bisa reaction jempol, guys. Yang paham. Nggak apa-apa. Dipakai itu fiturnya jempol atau kayak yang tangan gitu, apa itu? Yang X gitu. Saya mau pastikan dulu. Kalau nggak ada langsung kita lanjut. Banyak yang jempol masih. Oke, lanjut ya, berarti ya. Nah, sekarang ini jenis pertanyaan. Ini diingat betul-betul ya. Nanti kan pasti di-share sama panitia. Nah, ini yang pasti keluar. Ingat, ini pasti keluar, primary. Pasti keluar. Nah, dari primary ini pun nanti, kan gini toh modelnya toh. Kan 1 sampai 50. Ya kan? Dari 1 sampai 50, itu biasanya ada 5 passage. Katakanlah 1 sampai 10. 11 sampai 20. Ya kan? 21 sampai 30. Ini passage-nya ya. Oke, 31 sampai 40, 41 sampai 50. Nah, dari 5 ini, dari 10 soal, per 10 soal ada passage, ya kan? Satu passage ada 10 pertanyaan. Biasanya kayak gitu, teman-teman. Nah, dari 10 pertanyaan ini nanti, dia itu mengandung 2 ini. Tapi porsinya di sini itu 80%. Oke, sini itu 20%. Oke, jadi juara banget, bahkan nggak ada. Oke, ini paling sering keluar, paling banyak. Ini juara banget. Oke, nah, jadi teman-teman, sekarang kita yang primary paling sering keluar. Main idea. Apa main idea itu? Dia itu mencari gagasan utama. Gagasan utama ini pernah kita bahas, mungkin akan kita lompati nanti. Oke, atau kita bahas satu aja, satu pertanyaan dari beberapa pertanyaan. Jadi kita udah bahas di awal dulu, yang webinar awal. Lalu detail information. Detail information itu kita mencari, saya tulis gini aja. Gagasan utama nanti kita tuh pakai teknik yang skimming. Oke, kalau yang detail information kita pakai yang skimming. Nah, detail information nanti biasanya model pertanyaan according to the passage bla bla bla. Nah, lalu nanti ada pertanyaan yang in which line, di baris keberapa kayak gitu loh. Nah, itu nanti detail information, oke. Nah, lalu ada yang bla 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 except, kecuali, atau not in the passage, yang tidak tertera di passage kayak gitu. Nah, ada lagi nanti reference and vocab. Nah, kalau reference and vocab teman-teman itu scanning juga.
Oke, inference juga scanning. Ingat, scanning nggak dibaca semua, tapi dicari keywordnya dulu, lalu cocokkan dengan passage keywordnya. Lalu nanti setelah ketemu keyword di passage, pahami betul kalimatnya. Oke, gitu ya. Nah, kalau inference ini yang menantang. Nanti itu kita mencari yang implisit, makna implisitnya apa. Contoh misalkan, kamu kok tumben ke pasar? Berarti gimana? Berarti dia jarang ke pasar, seringnya selain ke pasar. Nah, itu kan makna implisit. Ada makna yang tersembunyi tapi nggak disampaikan secara langsung. Itu implisit ya. Reference itu nanti rujukan sama vocab, mempertanyakan vocab nanti. Nah, ini yang pasti keluar. Ingat ini pasti loh ya. Nah, ini nggak mesti sekunder. Ada tone attitude itu penekanan, oke. Ada course itu nanti biasanya bedanya apa? Apa kita tentang psikologi, apa kita nanti tentang fisika, atau nanti siapa orangnya, atau apakah dia seorang guru. Nah, itu nanti quote tentang course. Ada information, setelah dan sebelum passage, main purpose. Oke, kita bahas satu-satu. Itu ya, teman-teman ya. Kita akan fokus ke sini, karena ini paling sering keluar. Oke. Nah, yang pertama sekarang. Primary questions. Main idea. Kita bahas saja, nggak banyak, karena kita sudah bahas kemarin. Oke, mau yang sulit atau yang gampang? Oke, kita pakai ini aja. Hurricanes generally occur in North Atlantic from May through November, bla bla bla. Caranya, oh ya saya lupa. Bentar. Kita lupa ini, nggak ngasih general strateginya. Bentar. Gimana nanya ya? Oke, wait. Oke, saya nambah page baru ini. Ini tentang general strategi. Oke, maaf ke distract. Jadi teman-teman, strategi umumnya, yang pertama teman-teman itu baca dulu the question, bukan passage-nya, baca dulu pertanyaannya. Oke, kalau sudah, nanti teman-teman selanjutnya langkahnya adalah read the passage, baca passage-nya untuk mencari jawabannya, lalu yang terakhir itu answer. Jadi langkah pertama itu baca pertanyaannya, lalu dibaca passage-nya. Oke, nah lalu terakhir itu dijawab. Itu teman-teman ya, itu jalan strateginya. Kita balik. Oke. Berarti sekarang baca dulu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan tentang main idea. Kayak gitu kan. Nah, caranya gimana Kak? Kita baca dulu kalimat awalnya. Okay, mainly discusses hurricanes, generally blah blah blah, with the peak of hurricane season in September. Already will they occur from December to April in the Pacific Ocean. Paragraf kedua, of the tropical storms that occur each year in North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. Blah blah blah. Nah, kita cek cara menjawabnya, teman-teman masih ingat? Ini yang awal kemarin. Salah satu nanti kalian idea pilihan jawaban yang 4 itu ada satu nanti dia itu yang mesti to general. Jadi pasti ada. Oke, ada nanti yang to spesifik. Oke, ada nanti dia itu yang out of context. Nggak bahas bahasanya di luar konteks. Nah, nanti yang paling pas ini. Ini the closest one, yang paling mendekati. Paling mendekati itu apakah nggak terlalu general, nggak terlalu spesifik. Nanti pilihan jawabannya itu dialnya mengandung 4 ini.
Oke, gitu ya. Coba yang pertama, nomor 1, yang A. Oke, berapa kali badai itu occur each year, terjadi tiap tahun. Apakah ini membahas keseluruhan, apakah dia terlalu general atau terlalu spesifik? Kita bahas dulu. How many hurricanes? Dia membahas tentang ini. Oke, terjadi tiap tahun. Oke, dia hanya bahasanya di sini. Oke, itu ya. Ini kita keep dulu, ini A. Apakah ada lagi? Oke, apakah ada lagi tempat lainnya bahas itu? Nggak ada. Oke, ini sebenarnya bukan ini, lebih tepatnya. Output each year. Oke, berarti adanya di paragraf kedua ya. Kalau yang B sekarang, the strength of hurricanes, kekuatannya dia ada di mana? Oke, ini sepertinya ada di sini, ya kan? Oke, katakanlah ini yang D. Lalu kalau yang C, the weather in the North Atlantic. Oke, ini sepertinya out of context. Ini nggak ada di pembahasan. Oke, kalau yang D sekarang, hurricanes in one part of the world. Oke, hurricanes di salah satu bagian dunia. Oke, ini juga, ya kan? Ini ada hurricanes, ya kan? Di North Atlantic ada hurricanes juga. Lalu ada juga di sini in part of ocean, di salah satu bagian samudra, hurricane. Oke, nah berarti kalau yang D, dia itu ada di paragraf awal, sama dia ada di paragraf kedua. Terwakilkan kayak gitu. Nah, berarti mana jawaban yang paling benar? Jawaban yang paling benar adalah yang D. Gitu ya. Kalau yang A, dia itu terlalu general, karena dia hanya di fokusnya mana occur each year. Nah, hanya di sini toh. Nah, kalau ini ada spesifik sekali. Ini hanya di kalimat terakhir. Kalau yang ini, yang B, kekuatan hurricanes-nya hanya di kalimat terakhir toh. Nah, yang paling mewakili mana? Yang mewakili adalah yang D. Gitu cara mencarinya teman-teman untuk main idea. Oke, yang nggak terlalu spesifik, nggak terlalu general, dan mewakili dari tiap-tiap pembahasan. Tiap-tiap paragraf. Pembahasan tiap-tiap paragraf maksud saya. Itu hurricanes, oke? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita lewati main idea sejenak. Sekarang ini detail information. Ingat, ini paling sering banyak keluar. Yang pertama, teman-teman, oke, salah satu ciri pertanyaan dari detail information itu adalah kata-kata according to the passage. Ini yang sering keluar. Lalu pertanyaan kedua, nanti dia itu tentang baris-baris, which line, baris keberapa. Ini makanya terlalu kecil ya, soalnya saya nggak adopsi lagi. Oke, saya zoom dulu. Ini model pertanyaannya. Oke. Nah, lalu nanti pertanyaan selanjutnya adalah yang not. Ada kata-kata gini. Oke, ada 3 model pertanyaan. Yang pertama ini yang standar. Oke. Kedua nanti baris-baris keberapa. Nah, ketiga nanti yang not. Nah, yang kayak gini itu nanti kita disuruh cari detail information. Gimana maksudnya, Kak? Maksudnya seperti ini. Oke, di sini ada keywordnya, ada kata kunci dari pertanyaannya. Apa keywordnya? Keywordnya adalah polygraph test. Oke. Berarti polygraph test di sini kan pertanyaannya bla bla bla. Untuk mencari yang ada bla 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 di sini, blank di sini, otomatis kita cari dulu kata-kata polygraph di sini yang ada di passage. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, mana sekarang di passage yang ada kata-kata polygraph test atau mendekati? Kita cari sekarang. Nah, ini maksudnya detail information. Kita cari informasi dari passage-nya, lalu dijawab pilihan jawabannya. Oke, polygraph test. Saya menemukan di sini ternyata ini ada polygraph test. Ada juga polygraph machine. Oke. Kalau yang pertama, kalau yang polygraph test yang di bawah ini, dia itu pembahasannya lebih ke teknisnya. Teknis kayak bagian pertamanya, itu first part, oke? Nah, apa yang dicari? Sepertinya kata saya tadi, itu kalau mau mencari keyword dari pertanyaan, pertanyaan ke passage-nya, itu nggak mesti sama.
Oke, tapi maknanya yang sama atau serupa atau related idea, gagasan yang menyerupainya. Oke, polygraph test itu sepertinya paraphrase-nya. Oke, paraphrase itu makna yang sama ya, itu paraphrase atau sinonim lah. Nah, tapi lebih cocok pakai kata paraphrase. Nah, itu adalah polygraph machine karena ini secara definitif menjelaskan. Begitu ya. Nah, polygraph machine record changes in heart rate, breathing, blood pressure, and the electrical activity of the skin. Nah, itu intinya ya kan. Coba kita cek satu-satu ini antara A, B, C, D. Apakah ada yang mendekati? Ingat makna yang sama ya. Nggak mesti ditulis plek karena nggak mungkin. Terlalu mudah nanti. Yang pertama, make guilty people angry. Oke, membuat merasa bersalah orang yang marah. Apakah itu? Sepertinya tidak. Ya kan? Yang C, always reveal the truth about a person. Berusaha menyampaikan kebenaran dari seseorang. Apakah itu? Sepertinya tidak. Apakah B, measure a person's thought, mengukur pikiran orang itu? Sebetulnya tidak. Ataukah A mungkin? Record. Oke. Merekam atau merekam lah. Oke, merekam reaksi fisik orang. Apakah itu? Kita cek di sini. Merekam, oke, record changes in heart rate, breathing, blood pressure, and karena apa? Karena physical reactions, oke, reaksi fisik itu merupakan paraphrase dari yang ini, blood pressure, breathing, heart rate, sama electrical activity of the skin. Oke, itu semuanya diwakili dengan kata-kata reaksi fisik. Kayak gitu ya. Berarti jawabannya benar adalah yang A. Oke, ini tentang detail information teman-teman. Caranya seperti itu. Oke, teman-teman, apakah bisa lanjut? Itu ya. Jadi saya ulang caranya, dicari keyword dari pertanyaan, lalu kalau sudah dicek satu-satu di sini, mana yang paling mendekati. Begitu. Oke? Oke, sebentar. Wait. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua tentang baris, di baris keberapa. Nah, caranya sama. Teman-teman cari keywordnya. Mana keywordnya? Keywordnya adalah ini. Does the author explain how some people learn to trick the polygraph? Okay, how to trick the polygraph? Ya kan? Intinya ya kan, bagaimana to trick itu kayak ngakalin, mencari celah atau kayak membodohi gitu loh. To trick the polygraph. Oke, keywordnya to trick the polygraph sama ada kata-kata how. Berarti sesuatu cara, ya kan? Ada kata-kata how. Kita cari sekarang mana? Oke, teman-teman sambil baca ya. Saya juga baca. To trick the polygraph. Oke, apakah ada yang ketemu? Nah, kalau gini ini lebih gampang. Kenapa? Karena di sini ada petunjuknya. 15 sampai 17. Kita cek sekarang 15 sampai 17. Oke, 15. Since most people changes are the same across all emotions, machines cannot tell whether we're feeling guilty, angry, nervous, thrilled, or wrapped up from an exciting day. Apakah itu membahas tentang membodohi atau ngakalin polygraph test? Sepertinya bukan. Itu lebih tentang reaksi kita ketika mesin itu mengetes kita. Gitu ya. Artinya bukan. Lalu 17 sampai 18 ini lebih gampang cara nyarinya karena sudah ada petunjuknya lebih jelas, ya kan? 17 sampai 18, 16, 17 ini. Berarti innocent people may be tense and nervous about the whole procedure. Oke, apakah itu? Itu lebih ke reaksi orang-orang yang polos. Lebih seperti itu ya. Apakah itu? Sepertinya bukan. Kita cek lagi 18 sampai 19. They may react psychologically to a certain word not because they robbed it, but because they recently bounced a check.
Oke, ini juga bukan. Itu hanya salah satu contoh aja, contoh case. Apakah D? 20 sampai 23. Some practiced liars can lie without flinching, and others learn to beat the machine by tensing muscles or thinking about the exciting experience during natural questions. Nah, sepertinya ini. Some practice liar, beberapa pembohong profesional bisa mengakali, can lie. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu, teman-teman. Ini lebih gampang karena sudah ada petunjuknya di sini. Kita cek satu-satu. Gitu ya. Ini model pertanyaan detail information yang kedua. Lalu sekarang detail information yang ketiga. Tentang not. Which of the following is not mentioned as something that is measured by polygraph machine? Yang pertama not. Lalu keyword selanjutnya. Apa keyword selanjutnya? Oke, keyword selanjutnya adalah something measured by polygraph machine. Sesuatu yang diukur oleh polygraph machine. Intinya adalah polygraph machine. Kita cari dulu polygraph machine. Tadi di atas ada 2. Ya kan? Oke, ini ada polygraph machine. Ya kan? Polygraph machine, oke, ada kata-kata measure yang diukur. Berarti diukur itu paraphrase-nya adalah records, direkam. Ya kan? Rekaman kan juga bisa sebagai salah satu tolak ukur. Ya kan? Arti sepertinya itu paraphrase-nya. Maksudnya measure adalah record. Oke, udah ketemu sekarang kita paraphrase-nya. Selanjutnya, polygraph test. Berarti apa yang diukur oleh polygraph test? Di sini, polygraph machine records, merekam perubahan, changes in heart rate. Oke, saya pakai ini aja. Start dulu. Heart rate, breathing, blood pressure, and electrical activity of the skin. Kita cari sekarang. Heart rate ada, ya kan? Breathing ada, blood pressure ada, eye movement ternyata nggak ada. Harusnya adalah electrical activity of the skin. Nah, tapi nggak ada. Ternyata jawabannya adalah yang D, yang tidak disebut. Oke, nyampe sini apakah ada pertanyaan tentang cara menjawab detail information? Ini scanning ya. Jadi teman-teman cari keywordnya dari pertanyaannya, lalu cari keyword yang menyerupai dari passage. Kalau sudah, pahami betul kalimat yang ada keyword tersebut. Scanning itu namanya. Nah, oke, nyampe sini apakah ada pertanyaan? Saya tunggu. Kita santai ya. Jadi pertanyaan ini pertanyaan. Gimana? Saya tunggu responnya. Pakai fiturnya dipakai. Jempol atau apa? Kalau nggak, angkat tangan kalau ada yang mau tanya. Sambil lalu tinggi kita break. Maksudnya kayak biar nggak spam. Itu pada jempol semua, Mas. Oke, jempol semua ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ini ada latihan. Saya ingin teman-teman nyoba, saya kasih waktu 1 atau 2 menit mungkin cukup. Oke, ini kebetulan tentang molekul fisika ya sepertinya. Ya. Jadi salah satu topik di TOEFL itu nanti kebanyakan mesti saintifik, terlepas dia itu sosum atau saintek. Oke, jadi kalau misalkan nemu soal seperti ini, teman-teman bersyukur karena dapat logiknya nanti. Karena ini bidangnya teman-teman di saintek kayak gitu kan. Nah, yang repot ketika saya anak sosum, lalu dengan konteks seperti ini, akhirnya paham kalimatnya, tapi logiknya nggak dapat logiknya. Lebih susah dapat karena beda topik. Ya, kayak gitu. Saya basisnya kan sesum, ke bahasa linguistik lebih tepatnya. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 3-4 menit. 2 pertanyaan. Kalau teman-teman depannya tuh nggak apa-apa. Nanti kita 2 arah ya. Silakan kerjakan.
Oke, silakan dikerjakan. Kalau nggak tahu pakai buka kamus dulu nggak apa-apa. Ini masih latihan. Jangan lupa strateginya ya. Oh ya, tadi kan saya kan nggak nyatet strategi detailnya. Nggak nyatet strategi detailnya. Teman-teman sambil dirangkum sendiri ya. Nggak apa-apa ya. Oke, sudahkah teman-teman? Oke, gimana? Ada yang mau nyoba? Bebas nomor berapa saja. Silakan. Ada yang mau nyoba? Silakan. Mungkin bisa dijawab di kolom komentar, teman-teman. Kalau ada jawaban. Gimana? Yang mau nyoba? Silakan teman-teman. Saya tunggu. Pasti bisa. Ayo. Nggak apa-apa. Kalau nggak itu nanti teman-teman nggak tahu dari mana kurangnya. Nah, ini nanya kalau kita dua arah. Dua arah itu, ya gini. Nggak saya sendiri terus. Kayak gitu. Silakan. Ada yang mau nyoba? Nomor berapa aja? Saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Santuy. Ada yang jawab nih Mas, 19 katanya C20A. Bener nggak Oke. ya? Kak Fikri ya. Coba Kak Fikri nomor 19 dulu, silakan. Penjelasannya mungkin gimana? Ya, kalau saya nomor 19 itu gara-gara saya ngebandingin dari yang di paragrafnya itu yang ada itu cuman right size, appropriate shape, sama proper molecular force, sementara yang C-nya itu nggak ada gitu. Oke, itu baris keberapa? Maaf, dari paragraf kedua. Mungkin bisa di volume up, deketin mic-nya biar lebih jelas, Kak Fikri. Oke. Jadi dari awal aja nih. Oke, baris keberapa? Paragraf kedua, baris ke? Paragraf ketiga baris Ketiga. Sorry. Baris ke? Oh ini, to produce ini. Ya, ketiga. Oke, ini, benar. Ya, yang itu. Oke, ini sama ya. Ini sama malah ya. Oke, nice, sama. Lalu, apa aja di sini disebut?
chemist must choose molecules of appropriate sizes. Ini ada di A, B, atau KC atau KD? Itu yang A. Oke, yang A, nice. Lalu selanjutnya mana lagi? Ini yang A. Lalu yang B yang mana? Yang B? Yang appropriate, yang shapes and select the molecular shapes. Oke, shapes. Sama Ini yang shapes ini gini ya. Ini yang B. Nice. Lalu yang D ataukah yang C? yang D itu yang select Oke, the yang D. molecular force. Oke. Ini yang D ya. Nah, teman-teman bisa cek. Berarti yang nggak ada adalah yang C. Nice. Gitu caranya ya. Dari ini malah persis ini, malah mirip plug. Lalu nomor 20. Oke, thank you Kak Fikri. Gue jurusan apa Kak Fikri kalau boleh tahu? Dari fisika. Oke, kebetulan sekali ya. Nice. Topiknya sendiri. Bagus. Ini fisika atau biologi sih sebenarnya? Kalau boleh tahu? Gimana Kak? Ini topiknya fisika atau biologi kayak gini? Kalau molekul gitu. Di fisika ada, cuman mungkin lebih ke chemistry kali ya. Oh, lebih ke kemisnya. Oke. Next. Yang nomor 20. Thank you Kak Fikri. Teman-teman apakah ada yang mau nyoba selain Kak Fikri? Kalau Kak Fikri tadi bilang A, mungkin teman-teman ada jawaban lain atau jawaban sama nggak apa-apa, tapi cara jawabnya mungkin dan di mananya letaknya, silakan. Saya boleh dong, Kak. Oke, silakan Kak. Yang mana? Tadi, tapi yang ke-19 dulu ya, Kak, tadi. Oke. Saya juga jawabannya C, cuman cara saya ngejawab itu ada di bagian akhir kalimat. Itu yang but the challenge is to find ones that assemble in a predictable manner. Oke. Kok bisa lari ke sana itu gimana? Itu kan, jadi kan dia bilangnya semua itu bisa ditemukan dengan adanya itu. Cuman dia menyebutkan lagi secara spesifik kalau misalnya kita itu bukan nggak bisa, maksudnya ada tantangan lebih untuk mencari hubungan antara molekul gitu. Jadi kelihatan jelas kalau jawabannya C. Oh, I see. Oke, itu jawabannya itu implisit sekali kayak. Iya. Maksudnya, oke, tapi I see. Ya, bisa juga. Itu keren sih. Maksudnya ada jawabannya gampang, tapi malah nyari yang sulit. Dan itu benar. Ya bagus. Bagus, boleh. Ya, saya nggak kepikiran. Chris, itu kan kayak implisit sekali kan? Iya. Oke, nice. Kalau nomor 20 gimana? Nomor 20. 20 itu ada di paragraf 3, itu kalimat pertama. Oke. Designing a building. Ya, itu jelas ya. Synthesizing, ini kan synthesizing a molecular crystal. Synthesizing ini mirip sekali bahkan nggak ada yang diparafis. Oke, berarti compare to, itu nanti larinya sama kayak similar to. Nah ya, berarti designing a building. Nih, designing a building. Ya udah, nice, great. Nah, sekarang, oke, ini paling sering keluar, detail information, ada 3 model pertanyaan, yang general, standar maksudnya, baris-baris, sama yang pengecualian not. Ini sering banget keluar, dan caranya pakai scanning. Dan ini lebih cepat ketimbang yang main idea. Berarti nanti strateginya, teman-teman dari passage, kerjakan yang paling mudah dulu. Mana? Yang scanning. Karena kalau saya pribadi main idea itu belakangan. Kalau saya kan itu butuh waktu. Kalau saya pribadi loh. Kalau teman-teman di coba main idea nggak apa-apa. Karena harus skimming. Kalau skimming kan lebih cepat. Nah, sekarang kita pertanyaan ketiga yang sering keluar dan pasti keluar, yaitu tentang vocab sama reference. Ini lebih cepat nyarinya lagi karena sudah ada petunjuknya. Ya kan? Contoh, baca dulu pertanyaannya dengan passage-nya. The word they in line 2. Oke, nomor 4 aja. Nah, in line 6. Line 6, the word them. Mana ada them? Ini kayaknya line 5 kayaknya. Ini. Lupa salah ketik mungkin dia. Gitu ya. Word them. Oke, rujukannya kemana?
Nah, kita cari sekarang paling dekat. Caranya gimana? Ya kita cari yang paling dekat dan logik secara konteks. Ya kan? Seahorses have eyes that move independently of each other, which enable them to spot potential food and predators more easily. Nah, ini kan caranya ya. Ini kan secara struktur dia kan jamak, ya kan? Plural, them. Mana yang plural? Yang plural ada dua. Ada eyes sama seahorses. Nah, sekarang secara konteks lebih make sense mana? Nah, kita pahami secara bahasa Indonesia kalau gitu. Yang membisahkan mereka, nah mereka ini apakah ke matanya atau ke entitasnya langsung. Nah, ini kan lebih make sense kalau mereka itu rujukannya ke seahorses-nya, ke hewannya langsung. Yang bikin mereka bisa melihat, oke, to spot potential food. Jawabannya adalah yang si horses. Oke, ini masih ada lagi. Oke, seperti itu. Kita lompati ya, lebih cepat ya. Karena ini banyak. Nah, sekarang ini latihan, teman-teman. Silakan dikerjakan. Ada 4 pertanyaan. Ini bonus, nomor 13. 11, 12, 14, 15. Karena ini cepat, saya kasih waktu 4 menit. Silakan dikerjakan. Kita bahas bareng setelah itu. Sudahkah, teman-teman?
Oke, silakan nomor ada yang mau nyoba? Langsung on mic nggak apa-apa. Kalau sungkan misalkan di chat pun nggak masalah. Silakan. Ayo yang mau jawab, nanti keburu dijawab panitianya nih. Ini panitia yang itu. Oke. Oke, ada tuh. Oke, 11C, 12D. Itu Kak siapa barusan? Kak Rosida dari biologi. Oke, Kak Rosida, mungkin silakan bisa itu diterangkan nomor 12 atau 11 bebas. Iya Kak, apakah suara saya terdengar? Oh iya, terdengar. Nice. Silakan lanjutkan. Untuk yang 11 itu kayak dari tadi baris kedua kan hoping that his or her opponent won't get to it at all. Jadi kayak bahas tentang apa drop bolanya gitu. Jadi saya mikirnya netnya Kak. Oke. I see. Hoping that his or her opponent would get to it. Ini it-nya sama sepertinya. Ya, jadi goalnya tuh di netnya gitu. Oh, I see. BTW secara struktur kita cek dulu. Oke, it-nya kan tunggal. Berarti ada dua. Bisa nanti larinya ke the net atau ke the ball. Gitu kan? Nah, sekarang mana lebih make sense dalam hal konteksnya? Secara konteks, hoping that berharap bahwa dia, musuhnya, lawannya tidak akan tidak akan menyentuh atau mendapatkannya, atau bahkan hanya kesampaian kayak gitu. Maksudnya kayak ya apalagi pas nyamperin tas kayak gitu loh maksudnya. Nah, pada secara konteks tadi ada yang nyoba jawab B. Mungkin bisa itu dijelaskan kenapa bisa jawab B. Kak Fitri dari itu matematika, jurusan matematika silakan. Iya, halo Kak. Ya, gimana? Kok jawab B? Karena di sini saya kayak lihat konteksnya gitu Kak. Jadi kan di sini ada apa yang mengartikan dari yang hoping that his or her opponent won't get to it at all or will just barely reach it. Jadi kan yang berharap lawannya tidak mendapatnya atau akan jarang menyentuhnya. Jadi kan mendapat atau menyentuh itu kan kayak lebih ke bolanya sih Kak, menurut saya. Oke, berarti tenis, ya kan? Dia kan drop the ball. Drop maksudnya kayak, oke lah, kayak apa saya nggak tahu istilahnya, istilah teknisnya kayak misalkan apa sih? Andai kata kalau bola ditendang misalkan, ya kan? Pakai raketnya itu. Nah, melewati net. Nah, harapannya agar si oponen tidak mendapatkan atau ya itu ya, apa istilahnya sih? Itulah. Ya maksudnya nggak mendapatkan itu kayaknya lebih make sense ke bolanya ya ketimbang ke netnya seperti itu. Di sini ada opsi the ball atau the net, tapi secara konteks itu lebih make sense ke bolanya karena di sini ada oponennya. Oponen pasti akan berusaha mendapatkan bolanya, itu mendapatkan netnya seperti itu ya. Tapi tadi Kak siapa itu? Itu udah bagus karena udah dapat logiknya. Oke, logiknya udah dapat, cuman kurang detail lagi membacanya. Oke, nice. Oke, Kak Rosida. Oke, udah dapat logiknya, cuman kurang itu ya, kurang detail lagi ya, nggak apa-apa. Jelas lagi. Itu ke the ball. Oke, nice. Lalu nomor 12 tadi ada yang bilang, Kak itu Kak Valdika, silahkan. Nomor 12, kenapa jawab D? Kenapa jawab drop shot? Kalau yang nomor 12, kenapa kok menjawab drop shot ya? Karena kalau di dalam teks itu kan saya bacanya kan dari yang ini kan perfect situation ini sampai apa yang equally certain disaster. Jadi ada good drop shot itu seru winner, tapi kalau bad one itu buatnya itu menuju kayak
kayak drop shot-nya itu. Jadi kayak mengarah kayak seperti kayak poin dalam permainan tenis itu sih. Itu dalam drop shot-nya itu. I see. Great. Itu bagus. Itu yang Tempatnya di sana. membedakan sih. Nice. Penggunaan when kayak gini. Misalkan I have a good book. Ini contoh sederhana ya. Bahasa simple. Oke, harus dijawab. That is Harry Potter yang kedua misalkan. Ini si A bilang. Lalu si B juga bilang, I have that one as well. Saya juga punya yang itu. Nah, si yang B itu kan menjawab kata-kata I have that one. Maksudnya one itu merujuk ke kata yang sama-sama dimaksud. Apa? Yaitu buku. Sama kayak gini, ya kan? Kenapa dia pakai one? Karena ini tuh jelas banget ke yang short, gitu ya. Karena sebelumnya kan good, ya kan? Good. Nah, maka setelahnya adalah pakai bad. Jadi kelihatan banget kalau itu ya udah setara, kayak gitu loh maksudnya. Nice, great, good drop shot, jadinya a bad one. Berarti yang di nomor 14-15, adakah yang mau nyoba? Silakan teman-teman. Aduh, sorry, ke distract. 14-15, silakan. Ada yang mau nyoba, teman-teman? Sis 14-15, silakan. Bagaimana teman-teman? Di chat aja nggak apa-apa. Atau kakak panitia mungkin mau nyoba? Tadi semangat sekali sepertinya. Oke, atau kita langsung coba aja. Gimana? Saya manut. Atau mau nyoba barusan? Nah, siapa itu? Saya nggak kelihatan di sini. Oke, gimana? Saya manut, teman-teman? Oke, atau saya tunjuk ya? Gimana? Boleh kah? Boleh, Mas. Oke, di sini ada saya karena kakak saya dulu biologi, alumni biologi di sini biologi. Nah ini Nisa. Oke, ya. Mungkin kalau lagi nyimak, nggak lagi ke kamar mandi mungkin bisa bantu jawab, Kak Nisa, biologi. Oke, kalau nggak merespon, sepertinya lagi ada kerjaan juga mungkin. Gimana Kak Nisa, biologi? Oke, sepertinya tidak bisa. Teman-teman yang lain dari biologi mungkin ada ya Pak? Atau yang lagi on cam? Itu Kak Rosida mau nyoba lagi? Oh, masih bingung Kak, nomor 14. Gimana? Maaf, nggak dengar? Masih bingung juga nomor 14. Oke, kita jawab bareng ya kalau gitu ya. Jadi gini teman-teman, saya kasih contoh gini. Oke, saya zoom. Bentar ya. Ini kan tentang which, ya kan? Kayak gini. I know a guy. Oke. He has a heart of gold. Ini tuh kiasan kalau dia itu orangnya baik sekali, a heart of gold. Kalau itu digabung jadinya I know a guy, who has a heart of gold. Nah, pertanyaannya, who ini ke siapa larinya? Ya kan? Nah, aslinya dia itu kalimat awalnya kayak gini. Ini kalimat awalnya aslinya, oke? Berarti gimana? Ya kan? Nah, berarti he, ya kan? Itu aslinya larinya ke guy. Kayak gitu kan? Nah, tapi he-nya diganti dengan who. Kayak gitu. Berarti siapa who? Who adalah yang sebelumnya guy. Kayak gitu teman-teman logiknya. Aslinya kalimatnya seperti itu.
Oke, tapi digabung agar lebih efektif kalimatnya. Oke. Berarti yang nomor 14 baris 9, which itu siapa kira-kira? Oke, which itu untuk benda ya, BTW. Kalau who untuk orang, which untuk benda. Maka sebelumnya ada kata-kata not decision. Maka jawabannya adalah yang not decision. Kayak gitu teman-teman. Oke. Itu ya. Nah, nomor 15 sekarang, baris ke-9. Oke, ini tentang vocab. Distinct advantage. Oh, well, wait. Oke, ini tentang vocab. Kalau teman-teman tahu vocabnya bagus. Kalau nggak tahu, oke, bisa dicari makna yang dengan bantuan melihat di sekitarnya. Okay, which is a distinct advantage for the net washer who will usually win the point in short order. Okay. Jadi the opponent who gets the ball early has been handed the net position, which is a distinct advantage for the net washer who will usually win the point in short order. Jadi ketika bolanya itu ada di dekat net, nah itu merupakan advantage, keuntungan. Keuntungannya apa? Kita cek sekarang dulu. Pertama, by structure. Nah, secara structure dia itu adjektif, kata sifat. Ya kan? Nah, kata sifat di sini ternyata semuanya udah sama-sama kata sifat. Oke. Sekarang kita cari by konteks ya. Keuntungan. Keuntungan yang sulit, tapi di sini ada kata-kata usually win. Kontradiktif kan? Ya kan? Biasanya menang, tapi keuntungannya sulit. Apalagi ada kata-kata usually. Kan kontradiktif toh. Nah, itu bisa dilihat, dicek dengan konteks kalimatnya kalau teman-teman nggak tahu artinya. Oke. Comparable, dapat dibandingkan. Ini masih kontradiktif. Biasanya menang, tapi ada kata-kata comparable. Masih belum. Practice. Oke. Keuntungan yang dipraktekkan. Lalu ada kata-kata usually win. Itu kayak masih terlalu jauh logiknya. Yang benar adalah yang definite, keuntungan yang jelas. Karena apa? Ada kata-kata usually win. Berarti untuk menjawab pertanyaan vocab, pertama by structure dulu kita cek kelas katanya. Yang kedua, secara konteks, di petunjuk kalimat setelahnya atau sebelumnya. Kalau sini petunjuknya adalah will, usually win. Lebih tepatnya usually win. Ya kan? Yang paling mendekati dan secara logiknya make sense adalah yang definite. Karena jelas definite. Ketika jelas, maka pasti biasanya menang. Nah, kayak gitu kan logiknya kan? Oke, gitu ya. Itu tentang vocab. Kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk yang secondary, kita tinggal berapa menit, Kak Valerie, waktunya? Masih ada 25 menit, Mas. Oke, 30 menit. Ya, 26, sekitar 25 menit. Oke, berarti kita pertanyaan di tengah, jadi sambil kayak gini. Jadi nanti akhir mungkin pertanyaannya nggak banyak. Asumsinya kita setiap gini break buat pertanyaannya. Oke, nyampe sini apakah ada pertanyaan teman-teman tentang vocab? Silakan. Ya Mas, izin motong sebentar buat teman-teman ini absen dulu juga ya. Karena link absensinya sudah dibagikan. Jangan lupa teman-teman. Oke, yang absen teman-teman jangan lupa. Oke, ini ada pertanyaan lagi, mungkin the word who. Oke, tapi nggak ada pilihan jawabannya ya. Who, baris ke-8. Baris ke-8. Oke, who. Berarti siapa who itu? Nah, dia itu ada di kalimat sebelumnya. Siapa? The opponent. Berarti who, the word who in line 8 refers to the opponent. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini yang menantang. Jadi, ini bagiannya kalau menurut saya ini paling sulit. Tapi bukan berarti sulit nggak bisa dikerjakan. Tetap bisa dikerjakan dan ada cara-caranya. Caranya gimana, Kak? Caranya ini sama kayak detail information. Oke, gimana cara detail information? Kita cari keyword yang ada di pertanyaannya. Apa keyword dari pertanyaannya? Yaitu a kayak, ya kan? Sama holes.
Oke, itu keywordnya. Lalu teman-teman setelahnya, teman-teman cari dari keyword pertanyaan ke passage-nya yang menyerupai, walaupun nggak persis sama. Oke, karena apa? Karena inference itu dia itu lebih sulit. Karena apa? Karena kita harus mencari makna yang secara tidak langsung disampaikan. Kayak yang Kak Panitia tadi itu, yang menjawab pertanyaannya justru clue-nya ada di yang implisit sama kayak gitu. Maksudnya mindset kayak gitu loh maksudnya. Nah, sekarang kita cari ya. A kayak has 2 holes. Caranya sama kayak detail information ini, scanning mirip, cuman lebih mainkan logiknya kalau ini. Kayak has 2 holes, kita cari ada di paragraf berapa dia? Kayak has 2 holes. Oke, kayak BTW kayak gitu kalau bisa nggak tahu ya, dia itu ada di sungai atau ada di, kalau di danau ada, di laut juga ada. Jadi dia itu panjang gini, beda sama kano ya. Kalau kano kan gimana ya? Kalau kano itu nggak ada penutupnya. Kalau apa namanya? Kalau kayak gitu panjang gini, lalu nanti itu hanya ada diisi 1 atau 2 orang toh. Jadi selebihnya tertutup, tercover selebihnya. Jadi ada 1 lubang itu buat si apa ya, pengemudinya lah kalau motor. Lalu nanti ada pedal di kiri kanannya, itu kayak gitu. Hampir sama kayak kano. Kalau ini ketutupan kalau kayak gitu ya. Nah, kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. Ya kan? Lalu kata-kata holes mana? Generally constructed with 1 opening and the deck for 1 wider. However, some kayaks are made for 2. Oke, sepertinya kata-kata hole itu tidak secara eksplisit, secara jelas ditulis, tapi secara implisit dia itu ada. Mana? Ini, kata-kata 1 opening dengan 1 yang terbuka. Apa maksudnya 1 yang terbuka? Ya kan? Nah, berarti apa? Berarti lubangnya. Kayak gitu kan logiknya kan? Berarti udah ketemu ya. Holes itu sama kayak 1 opening. Ya kan? Nah, 1 opening untuk 1 rider. Pertanyaannya, jika punya 2, maka gimana? Jawabannya ada di sini. Some kayaks are made for 2. Berarti gimana? Berarti logiknya, jika ada 2, maka itu bisa dimuat untuk 2 riders. Kayak gitu ya teman-teman ya, jawabannya. Ya, ini kan nggak bilang secara eksplisit kayak yang detail information. Kalau detail information kan kayak belak-belakan kan, hanya beda paragraf. Kalau ini nggak, ini masih beyond the information, ada logical conclusion. Jadi masih ada logiknya. Maaf saya ketawa, soalnya ada teman saya lagi ngechat, lagi curhat dia. Gimana teman-teman? Bisa ya? Nah, sekarang nomor 2, kita jawab bareng. It can be inferred from the passage that an example. Nah, ciri-cirinya lagi nih, kalau model pertanyaannya. Ada kata-kata implied, ada kata-kata inferred. Nah, itu dia di model pertanyaan yang implisit. Maaf, ke distract lagi. Ya. Selanjutnya. Keywordnya apa keywordnya? Keywordnya adalah ada kata-kata animals. Example animals. Kita cari sekarang. Ada di mana dia kira-kira? Kita cari dulu keywordnya sama dulu sebelum dipahami kalimatnya. Iya gimana? Ya, siapa barusan silakan. Gimana? Kita lanjut ya. Lanjut saja, Mas. Kelupaan unmute kayaknya tadi. Nggak apa-apa. Kita sering kayak gitu kok. Mana tadi? Animals. Mana ada animals ini? Larger animals. Penting ada animalsnya ya. Sudah dapat? Mentioned might be. Nah, kalau sudah ketemu, kita pahami kalimatnya. Pakai scanning, dipahami betul kalimatnya. Berarti kalimatnya dari ini, dari Eskimos, ya kan?
Eskimos have numerous uses for umiak, which reflect the size of the boat. Example, the umiak is used to haul belongings from campsite to campsite, and it's used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Okay, example of the animals mentioned. Okay, hewan yang disebut, apa yang disebut? Yang disebut itu adalah ini. Ya kan, larger animals that are too big. Apa kira-kira? Oke, larger animal, hewan lebih besar, yang terlalu besar, yang dibuat untuk memburu hanya dengan menggunakan kayak. Kayak kecil, ya kan? Tapi untuk berburu hewan yang lebih besar, bahkan terlalu besar untuk ukuran kayak. Apa itu? Oke, yang pertama, dia itu diburu, otomatis dia ada di laut karena ada kayak, ya kan? Maksudnya gitu kan? Ini kanguru, ini udah out of context. Snake, nggak ada ceritanya ular di laut, nggak ada ya? Adanya ular sungai kan? Saya kalau nggak tahu lagi kemudian kalau misalkan ada spesies kayak gitu ular laut. Tapi saya itu ular itu di sungai. Whale. Ya. Ini reference. Ini nggak secara langsung, tapi implisit, gitu ya. Nah, sekarang latihan ada 3 soal, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu karena ini implisit 3-5 menit mungkin cukup. Cukup, Mas. Silakan teman-teman. Bentar ya, saya minum dulu. Jadi teman-teman nggak harus tahu semua vocab ya. Saya juga. Semua orang itu pasti dari 3 sesi, itu pasti ada yang unggul, ada yang lemah. Nah, saya itu kalau unggulnya itu di structure emang. Nah, saya itu lemahnya di reading, sejujurnya. Nah, jadi pertama, teman-teman harus tahu kekurangannya di mana, kelemahannya di mana, lalu diakali. Gimana diakalinya? Dipahami strateginya, trik-triknya. Nah, berhubung saya nggak tahu banyak vocab, karena kelemahan saya di reading, di cover dengan trik-trik tadi itu, tips-tipsnya, strateginya gimana, gitu ya. Jadi dipahami kelemahan teman-teman.
Gimana, udah kan teman-teman? Kalau udah kita bahas bareng. Udah dapat? BTW, kalau model soal yang seperti ini, 3 sama 5, dia kan di pertanyaannya kan nggak ada tuh, nggak ada keyword. Nah, itu yang emang bikin kesel sih. Karena apa? Kita harus dicek satu-satu ini. Dicek satu-satu. Gitu ya. Tapi dari semua ini, semua nanti rujukannya pasti ke satu kalimat. Karena ini bahas daun, ya kan? Ini bahas tentang pohon, ya kan? Nah, jadi semuanya pasti muaranya ke satu. Oke, ini masih mendingan. Ada yang parah tiap ABCD itu beda-beda pencar-pencar kalimatnya. Itu yang bikin kesel. Oke, silakan kerjakan. Kalau ini kan mesti ada keywordnya nomor 4. Jadi tingkat kesulitannya beda ya, tingkat kesulitan soalnya. Oke, yuk kita kerjakan. Waktunya tinggal dikit. Ada yang mau nyoba, teman-teman silakan. Silakan, ada yang mau nyoba? Saya tunggu. Kak Valeri tinggal berapa waktunya kalau boleh tahu? Sampai 11.25, Kak. Berarti 10 menit. Ya. Untung kita tinggal dikit ini sisa materinya. Sepertinya agak bingung, Mas, nomor 3. Oke, silakan. Kalimatnya kalau saya lihat kok nggak ketemu. Oke, Mungkin bisa dibahas aja kan. Oke, kita bahas nomor 3 ya. Ya. Nah, jadi gini, part pertama, karena ini implicit dan kalau ini kan detail information kan, caranya sama, dicari keywordnya. Nah, itu kata saya tadi, jadi itu nggak mesti persis, pasti diparaphrase. The leaves, daun-daunnya, otomatis dia rujukannya mesti ke pohon kan, kalau daun kan. Nah, lalu di sini ada kata-kata California, ya kan? California, redwood, giant sequoia, ya kan? Pohon-pohon ini juga. Lalu ada tree, ya kan? Nah, berarti kira-kira itu ada di sini. Kita cari. Oke, ada California redwood di sini. California redwood juga disebut, ya kan? Atau giant apa ini nyebutnya? Giant sequoia itulah pokoknya. Oke, udah ketemu kan di sana kan? Nah, leaves-nya itu berarti daun-daunnya. Both evergreen conifers. Oke. Ada kata-kata evergreen conifers are found growing natively only in the state of California. Oke, ditemukan itu tumbuh secara natural hanya di California. Berarti apa maksudnya? Berarti pohon-pohon itu tumbuhnya natural. Ya kan? Intinya kan tumbuhnya natural. Berarti kita cek sekarang. Hanya, kalau yang A ya, hanya daun dari pohon California yang berubah coklat di musim semi. Apakah itu tumbuh normal? Oke, kalau B, the leaves of only the giant sequoia turn brown in the winter. Hanya yang giant sequoia daunnya berubah coklat di musim dingin. Ya kan? Ataukah the leaves of both types of trees? Kedua jenis pohon itu, oke, yang berubah coklat di winter. Atau yang D, tidak dari keduanya, neither. Oke, itu tidak kesemuanya. Tidak dari kesemuanya,
neither type of tree. Berarti tidak semuanya itu turn brown in the winter. Nah, logiknya kalau misalkan itu growing natively only in the state of California, intinya kan evergreen conifers, itu growing natively, tumbuh secara natural, secara asli. Nah, itu maksudnya gimana? Kalau misalkan dia itu ada di winter. Sampai sini, teman-teman dapat nggak logiknya? Kalau boleh saya tanya? Karena mau nggak mau kita harus menguasai topik yang ada di sini. Nah, tantangannya di sana. Gitu. Nah, jawabannya apa? Silakan teman-teman, apakah ada yang nyoba? Naturalnya, setahu saya, tapi teman-teman bisa koreksi. Itu kalau di winter itu daunnya berubah coklat nggak sih? Naturalnya loh ya. Kan growing natively, petunjuknya di sini. Ya kan? Nah, setahu saya native-nya aslinya kalau pohon-pohon itu kalau di winter itu berubah coklat daunnya. Tapi jawabannya adalah C. Atau teman-teman justru tahu fakta sesungguhnya kalau misalkan ternyata itu justru nggak berubah. Tidak berubah yang D, nggak berubah coklat. Nggak apa-apa. Berarti saya yang salah. Karena nanti teman-teman harus tahu topik tentang materi ini. Nah, ini kan nggak dijelaskan secara detail kan. Kalau misalkan di winter gimana nanti daunnya. Nah, itu loh tantangannya implisit di sana. Tantangannya pertanyaan inference. Nah, kalau saya asumsinya itu tetap balik ke coklat karena naturalnya seperti itu. Tapi jawabannya adalah C. Tapi kalau ternyata faktanya ternyata kalau secara biologis itu ternyata nggak tumbuh coklat, berarti D. Jadi disclaimer, karena ini bukan bidang saya nggak tahu, asumsinya saya adalah C. Tapi gimana? Yang ingin saya tekankan itu logiknya, gitu ya. Maksudnya cara mencari jawabannya. Karena ini semua nggak dijelaskan secara detail di sini. Gitu ya. Saya kasih contoh lagi nih. Nomor 4. It can be inferred from the passage. Ciri-ciri kalau pertanyaan inference adalah inferred. Implied. Apakah ini disebutkan? Sierra Nevadas. Sierra Nevadas, kita cari Sierra Nevadas ada di sini. Ya kan? Adalah apakah dijelaskan di sini? Di sini petunjuknya ada hanya ini Western Slopes. Western Slopes. Apakah itu coastal community? Coastal itu kalau nggak salah itu pesisir. Bukan. Itu salah satu tipe jenis pohon? Bukan. Salah satu daerah danau? Bukan. Atau mountain range, deretan gunung? Sepertinya D. Apakah di sini bahas gunung? Western Slope? Kan enggak. Ya kan? Nah, tapi slope itu kan lereng-lereng. Nah, lereng kan identik dengan gunung, tapi kan nggak disebutkan kalau itu di daerah gunung. Atau salah satu dari kelompok-kelompok gunung atau gunung berjejeran, kayak gitu loh. Nah, ini maksudnya teman-teman harus mencari logical conclusion-nya, logiknya. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang 3, saya pribadi, karena ini bukan wilayah saya nggak tahu pasti gimana kalau secara biologis itu, apalagi dia bukan di Indonesia, saya kira itu C. Tapi kalau ternyata teman-teman lebih tahu, ya udah berarti D jawabannya, nggak tumbuh. Gitu ya, kamu saya ya. Tantangannya di sana kalau inference. Jadi lebih challenging memang. Atau maunya nggak apa-apa, kita diskusi. Karena saya nggak mesti saya itu benar, pasti ada salahnya saya. Gimana? Tadi ada yang mau ngomong tadi? Boleh deh Mas, saya kasih pendapat. Setahu saya itu kita bisa mengetahui jawabannya itu juga dari nama dari spesiesnya itu, California Redwood. Itu kan gimana itu? Itu dari namanya aja kayak redwood itu kan berarti dia identik dengan kayu atau apa namanya batang pohonnya yang merah. Nah itu bisa dibayangkan kalau di Indonesia kan dia pohon itu memang batangnya kan coklat gitu. Yang dimana nanti pas dia tumbuh jadi hijau awalnya. Cuman pas karena keadaan musim yang berubah dia berubah jadi coklat. Itu dikarenakan ini mirip kayak
Tapi yang saya bingungkan itu, ini bisa autumn sama winter itu, Mas. Itu yang saya bingungkan di antara dua itu. I see. Iya. Oke, jadi balik ke penguasaan topik ya. Iya. Tapi intinya teman-teman dapat ya. Berarti Kak Irfan bagus. Maksudnya udah dapat logiknya. Mungkin Kak Irfan lebih paham daripada saya karena ini topiknya Kak Irfan lebih paham, ya kan, ketimbang saya pribadi. Karena saya nggak nyampe mikir ke sana, kalau batangnya merah atau gimana. Oke, nice. Berarti antara yang autumn sama winter ya berarti. Oke, itu winternya tumbuhnya coklat atau justru nggak tumbuh coklat, Kak Irfan? Berarti J atau KD kalau misalkan winter? Di winter. Kalau yang faktanya dia di winter tumbuhnya coklat. Cuman kalau dari passage kita nggak tahu, nggak disebutkan. Iya, itu. Jadi menurut topik. Berarti tumbuh coklat ya tahunnya. Oke. Ada ya, cek dulu deh ya. Nanti dicek lagi. Oke, waktu itu tinggal dikit. Nah, kita langsung cepat ini. Nah, ini jarang keluar, tapi ada. Jadi misalkan satu passage 10 soal, ya kan? Itu nggak mesti keluar, tapi dari 50 soal pasti ada dari salah satunya. Pertama tentang purpose. Purpose itu tujuan. Kita baca dulu. Purpose itu alasan. Oke. Kita baca dulu sekarang. Oke, main purpose. Ini model pertanyaan nanti. Main purpose of the passage. Gitu ya. Nah, selanjutnya, apakah itu describe penulisnya? Menjabarkan, mendeskripsikan, ataukah menjelaskan, ataukah mendefinisikan, atau membandingkan? Ya kan? Kita cari sekarang, kita baca. Nah, kalau gini hanya kita skimming. Oke, ingat kita skimming kalau kayak gini jadinya. Oke, produced by the swarm from air and hold. Oke, ada kata-kata for, ya kan? Hold more. If, oke, ada kata-kata itu. Oke. Membantu, menahan lebih, lalu jika, nah seterusnya. Berarti itu yang dia lakukan, yang dia tulis tujuannya adalah kira-kira dengan kata kunci seperti itu ya. Kita hanya skimming loh, bukan scanning loh. Skimming itu dibaca cepat aja. Berarti apa? Apakah mendeskripsikan jenis-jenis fog? Fog itu kalau nggak salah kabut. Nah, ataukah menjelaskan bagaimana fog itu, kabut itu terbentuk. Nah, sepertinya lebih ke B. Gitu caranya ya. Kalau yang propose itu skimming. Jadi, skimming ya. Lanjut. Kalau force itu mata pelajarannya apa? Atau siapa? Di bidang apa? Itu. Ini masih sama tentang fog tadi. Oke, yang bahas fog kira-kira siapa? Apakah seorang psikolog? Bukan ya. Meteorologis, biologis, atau arkeologis? Arkeologis sepertinya bukan. Apakah itu biologis atau meteorologis? Nah, kalau setahu saya, biologis itu kan lebih ke tumbuhan, yang sifatnya itu alam, gitu ya, bukan partikel-partikel di dalamnya, tapi kayak saya nggak tahu istilahnya. Nah, karena ini lingkupnya lebih ke apa sih, lebih ke langit dan seterusnya, ke awan dan hal-hal seperti itu meteorologis. Atau teman-teman punya jawaban lain, mungkin biologis, gitu ya. Oke, kita skip ya, tapi tahu sudah teman-teman ya. Apa namanya itu, kabut. Seperti itu. Selanjutnya tone attitude. Nah, tone attitude itu lebih ke penekanan sama positioning dia. Oke. Penekanan sama attitude itu sikap dia. Maksudnya kayak dia itu menulis itu, apakah dia itu nge-frame-nya positif, negatif, ataukah dengan bahasa persuasif, dengan bahasa yang informatif, atau yang humor, atau apa adanya. Nah, itu maksudnya tone atau attitude. Caranya gimana? Sama, skimming. Ini skimming, masih skimming. Oke. Ada kata-kata depend on. Oke. Lalu ada kata-kata if. Oke. Lalu ada kata-kata essentially. Nah, kata-kata itu menunjukkan kalau dia itu ciri-ciri seorang yang sangat memperhatikan objektivitas. Jadi apa adanya. Kayak misalkan tergantung, ya kan, berdasarkan ini, jika ini maka nanti gini. Berarti kan ada hal yang sifatnya kan hati-hati kan. Berarti maksudnya adalah objektif. Kalau argumentatif itu ada pandangan personal. Argumentatif
opini, ya kan? Kalau persuasif itu membujuk. Kalau humor, ya humor. Berarti benar objektifkan apa adanya. Karena dengan bahasa-bahasa yang sangat kayak hati-hati banget. Ya kayak ilmuwan sekali lah. Kayak gitu ya. Teman-teman pasti tahu kan? Hati-hati, bisa kayak hati-hati dalam hal akademik seperti itulah. Termasuk saya ketika bikin TA dulu. Oke, selanjutnya ada information before after the passage. Nah, nanti ada model pertanyaan ini. Oke, nanti kadang-kadang ditanyakan setelahnya itu tentang apa topiknya kira-kira? Atau kalau sebelumnya apa topiknya kira-kira? Before atau after? Tergantung pertanyaannya. Kalau di sini pertanyaannya itu following setelahnya. Berarti setelah paragraf ini kira-kira bahas apa? Maka cara mencarinya adalah teman-teman cari dulu kalimat terakhirnya. Karena paragraf setelahnya yang dicari. Kata-kata terakhirnya adalah ini. However, they are swiftly branching from basic assembly operations to construction and meaning. And their most glamorous use of all, the exploration of oceans and outer space. Topiknya itu tentang automated machines. Oke, automated machines. Dan microcomputer. Itu topiknya. Nah, apakah yang A, types of use penggunaan automated machine? Sepertinya bukan, karena di gambar situ. Oke, dia malah membahas tentang ini. Pencabangan, penggunaan mesin otomatis itu. Oke, apakah how industrial robots are used in exploration? Oke, sepertinya ini kita centang dulu. Karena penggunaan robot, oke, penggunaan operation ini sambil operation. Oke, di exploration. Maksudnya exploration itu ke luar angkasa, gitu ya, outer space, atau ke ocean, ke samudra. Ini make sense? Penggunaan mikrokomputer, bukan? Ini dibahas di atas, ya kan? Karena di sini nggak menyebut kata-kata mikrokomputer di akhir. Atau KD, bagaimana robot assembly mechanical, bukan? Jawabannya adalah yang D. Gitu ya? Karena di sini juga menyebut industrial robot. Itu paraphrase dari basic assembly operation, gitu ya. Nah, lalu exploration digunakan di exploration itu maksudnya exploration of oceans and outer space, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke, kita udah lewat. Conclusion ini tuh sama kayak apa namanya? Sama kayak inference. Oke, jadi teman-teman dicek satu persatu. Dicek, lalu dicari di sini. Caranya sama. Nanti pasti ada yang out of context. Pasti ada yang benar. Oke, kayak gitu ya. Kita lompati karena caranya sama. Lalu yang ini tuh penyusunannya. Penyusunan misalkan kayak ini, jadi deskripsinya. Lalu di sini tuh bahas contohnya. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu aja dulu karena waktunya udah lewat. Saya kembalikan ke Kak Galeri. Mohon maaf Kak, telat 4 menit. Iya Mas, nggak apa-apa. Oke. Nah, akhirnya selesai juga yang materi kita reading. Terima kasih banyak Mas Kolil sudah mengajar kami dengan jelas banget juga. Mengajar itu berat, beban moral soalnya. Benar. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terakhir mungkin sebelum ini ditutup. Di luar topik, nggak apa-apa. Oh, ini ada yang raise hand ya? Ya, silakan. Pertanyaannya gimana? Selama saya mampu. Mbak Syafitri. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya menanya sama Mas Kolil, berhubung tadi di reading kan, biasanya kan di reading itu satu bacaan itu bisa beberapa pertanyaan, 5-6 pertanyaan. Benar. Saya ingin bertanya, mana sih yang paling efektif kita itu baca semua pertanyaannya dulu baru kayak apa ya, baca semua pertanyaan dulu atau kita fokus ke satu pertanyaan. Kan biasanya di saat kita scanning itu bisa aja kita nemuin keyword dari pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu Mas. Menurut Mas lebih efektif iya gitu. Terima kasih Mas. Itu kalau menurut pribadi ya, saya jujur nggak kepikiran kayak gitu bahkan. Karena tipe orang itu juga beda. Ada dia itu yang tipenya fokus satu-satu, itu monotasking, oke. Jadi satu selesai udah. Ada dia itu multitasking, oke.
Nah, itu balik ke preferensi masing-masing. Ya gitu kan. Nah, kalau saya pribadi itu, ini saya kembalikan, ini preferensi ya, preferensi Pak. Nah, jadi saya itu lebih bisa fokus satu-satu dulu. Jadi satu pertanyaan, saya cari yang gampang, saya cari jawabannya. Nah, ketika saya ada jawaban, secara nggak langsung saya kan pasti paham tuh ceritanya, tesisnya tentang apa, ya kan? Nah, nanti kalau udah dijawab pertanyaan selanjutnya, kayak gitu. Karena Pak, kalau baca semua pertanyaan, ujung-ujungnya kan balik lagi ke satu pertanyaan inti. Maksudnya balik lagi ke satu pertanyaan dan kita harus fokus. Hanya pertanyaan lain tersisihkan, lupa lagi nanti intinya apa. Kalau saya seperti itu, tapi tiap orang beda-beda kan. Jadi balik ke preferensi masing-masing, kayak gitu ya. Nah, untuk mencari sejujurnya, saya dulu itu dari dulu reading itu jelek. Kayaknya saya itu eksplorasi, saya experience, mencoba eksperimen. Sorry. Saya eksperimen. Kalau saya pakai cara gini gimana? Pakai cara kayak gini gimana? Hanya saya menemukan cara yang efektif dan itu sesuai dengan karakter saya. Tapi aku nggak masalah itu Kayak gitu ya. Kalau saya seperti itu. Nah, jadi gimana? Hanya balik jam terbang, sering latihan untuk menentukan pola. Karena tiap orang polanya beda-beda. Kayak gitu, Kak. Kalau misalkan Kak tadi lebih suka seperti itu, nggak apa-apa, silahkan. Tapi ketika misalkan sering berjalan waktu, teman-teman sering nyoba, sering tes, kok malah sepertinya nggak efektif, terlalu makan banyak waktu, berarti diganti lagi strateginya. Itu ya gitu ya, karena itu pertanyaan lebih ke preferensi. Kayak gitu. Oh iya, baik, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Bagus bertanya, saya nggak kepikiran bahkan. Nice. Terima kasih Fitri atas pertanyaannya. Mungkin karena waktunya sudah habis juga, mungkin dicukupkan hari ini ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan di grup aja. Nanti saya tanyakan ke Mas Kolili juga. Oke. Mungkin karena tadi diawali dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa supaya ilmu yang kita dapat nggak lupa juga ya teman-teman. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dimulai. Amin, berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa juga isi presensi ya. Dan buat Mas Kolil juga, terima kasih banyak atas materinya. Oke. Dan ini mungkin Mas Kolil bisa leave juga untuk kalau ada acara lain juga. Oke, makasih teman-teman ya. Thank you. Bye-bye. Persisten. Tahan. Daya tahannya harus tetap tinggi. Karena proses. Kalau teman-teman bingung, teman-teman harus bersyukur karena itu tanda teman-teman lagi proses belajar ya. Oke, thank you so much teman-teman. Saya duluan. Assalamualaikum. Good luck. Ya. Kasih Mas. Oke. Teman-teman juga bisa live kalau misalnya ada acara lain juga ya teman-teman. Terima kasih sudah datang. Semangat. YLPT pasti bisa.